kena undang-undang ITE. Kabar baiknya ini adalah bentuk sudah makin terpojoknya negara. Oke. Jadi kalau negara udah main kasar begini, dia udah makin terpojok. Yap, Sobat Era sekalian, kita lanjutkan perbincangan dengan Haris Azhar. Sekarang kita akan bicara mengenai hal yang ngeri-ngeri sedap ya. Mungkin bisa menimpa saya, menimpa Bung Haris Azhar. Udah kan lo kena. Anda juga kena jangan-jangan. Yaitu soal kebebasan berpendapat ya. Kita tahu semua orang mengatakan ini adalah ayat-ayat konstitusi ya. Bahwa yang namanya kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat baik secara lisan dan tulisan termasuk berkumpul adalah hak asasi manusia. Tapi faktanya di Indonesia hak asasi manusia itu yang levelnya di konstitusi bahkan internasional disebut dalam instrumen internasional yang sudah kita ratifikasi ya, dan juga kita akui ya, seperti Declaration Human Right ya, Universal Declaration of Human Right, dan juga dokumen seperti ICCPR kalah di sini dengan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Anda punya pendapat apa, Bung? Menyedihkan. Menyedihkan ya. Satu kata, menyedihkan. Bisa dielaborasi? Begini. Demokrasi itu kan dia bukan absolut. Demokrasi dalam konteks kekinian dia bukan satu praktek yang one side definition gitu. Jadi definisi dari satu pihak tuh enggak. Tapi saya ingin klarifikasi, Anda udah pernah dilaporkan dengan undang-undang ITE ini? Pernah. Berapa kali? 1 kali oleh 4 pihak. 4 pihak itu institusi negara ya? Iya. Oke, dan Polri, TNI, BNN, dan 1 ormas. Mantap. Dan kita nggak bisa menyebut ormasnya ya. Begitu kita sebut ormasnya lagi, saya lupa. Oh lupa. Kita sebut ormasnya lagi, dia ngadukan kita lagi nanti. Oke, silakan. Jadi waktu itu saya pernah lapor. Oke, jadi yang mau selanjutkan begini. Saya mulai dari tafsir HAM dulu ya. Iya. Saya kalau HAM saya agak fundamentalis, jadi saya nggak berhenti di konstitusi. Anda lebih percaya kitab suci atau kitab Duham? Saya jadi gini, saya kalau HAM saya menganggap bahwa konstitusinya ada di kita. Oke. Nah, jadi kebebasan berpendapat itu dia ada di satu rumah namanya kebebasan berekspresi. Manusia diem aja itu ekspresi. Iya, freedom of expression ya. Kita belum sampai pada satu titik. Mudah-mudahan jangan. Satu rejim yang lihat mukanya Om Refli, kayaknya diemnya aja udah menghina presiden. Wah, luar biasa ya. Bisa terjadi nggak? Mungkin saja. Nah, orang kita sebel sama orang kan, dia nggak ngapa-ngapain aja, lihatnya aja sebel kita. Setan aja nggak kelihatan diusir. Dulu saya ada cerita. Jadi saya ada cerita teman saya, pacarnya diputusin pacarnya, dan kebetulan pacarnya dari satu daerah. Dia lihat plat nomor dari daerah itu saja dia benci, bayangkan. Makanya. Dan ketika ketua senat saya di atas saya pakai plat nomor itu, dia dibenci juga sama teman saya. Luar biasa. Itu kan visual dari identitas kendaraannya. Tapi saya mau bilang gini, kebebasan berpendapat itu rumahnya ada di ekspresi, dan ekspresi itu milik manusia. Dulu waktu saya kuliah HAM itu kita ngebedah misalnya language. Bung Haris di mana? Dulu. Oh, Essex ya? Essex University. Inggris ya? Nah, Essex ya? Essex. Bukan Essex bukan ya? Bukan, S-nya 2. Essex gitu. Nah, kita ngebahas soal language. Bahasa itu sebagai penanda diskriminasi, alat diskriminasi kayak gitu. Nah, di Indonesia kan kejadian. Ketemu orang Medan kita ledek-ledekin, ketemu orang apa kita ledek. Tapi itu sebetulnya bullying. Kalau dalam standar hak asasi manusia. Bullying itu perundungan ya? Perundungan gitu. ya. Nah, atau misalnya dalam pemeriksaan imigrasi, imigran,
wah kamu dialeknya begini nggak dilolosin kayak gitu-gitu. Nah, jadi ekspresi itu signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah bilang bahwa ini negara demokrasi atau enggak lah, atau ini republik atau apa, nggak usah. Tapi dalam rangka menghormati manusia, ekspresi itu given, sesuatu yang nggak bisa dihindari, gitu. Nah, itu ada gradasinya. Ada ya, ekspresi. mungkin termasuk ada orang yang mukanya senyum, ada yang mukanya jutek. Betul. Itu sesuatu. Johnny Sapulete, masih ingat nggak? Anda terlalu banyak belajar sih dulu, nggak nonton lawaknya. Johnny Sapulete itu pelawak, Sri Mulat. Iya. Kumisnya tebel gitu. Iya, begitu ngomong, wah kan lucu. Iya, ya, iya. kan? Nah, 5 detik pertama kita bukan yang Paul, bukan ya? Beda lagi tuh. Bukan lagi. Itu 5 detik pertama kita image kita sama Johnny Sapulete lain. Tapi begitu dia bicara, image kita berubah. Nah, jadi saya mau bilang ekspresi itu. Anda bukan bilang Johnny, itu George. Oh, George Sapulete. Saya punya teman ya, junior saya sebenarnya walaupun sekarang profesor, Eddie Hiaris. Saya sering bilang dia George Sapulete. Silakan. Bukunya banyakkan dia daripada Anda kayaknya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa ekspresi itu gradual. Ada yang dia melekat, ada yang dia dikonstruksikan, atau dia membutuhkan ruang untuk dia kemudian berekspresi di situ. Nah, jadi dia sesuatu yang sangat melekat pada kebutuhan manusia. Makanya dia masuk dalam ranahnya hak asasi manusia, gitu. Nah, kalau ekspresi hanya semata-mata, kan sekarang ini banyak dalam konteks, ini mohon maaf nih agak sedikit hukum. Kalau dalam penegakan hukum menggunakan ITE disebutnya dia delik formil, nggak dibuktikan. Pokoknya kita kagak suka ya udah, adukan. Sudah dianggap sudah melakukan, tapi tidak menimbulkan kerugian, nggak terbukti ada nggak perlu kerusakan, kita, langsung dipidana. Mending dipidana, ditangkap langsung. Iya, ditangkap, diproses, apa segala macam. Diborgol, ya kan? Nah, itu menurut saya. Padahal kagak jelas kerusakannya apa ya kan? Nggak terbukti juga. Iya. Nah, itu jadi menurut saya dia penyesatan dalam konteks ekspresi itu. Nah, ekspresi yang boleh dipermasalahkan tanpa harus dipidanakan adalah ekspresi yang nyata-nyata, jelas-jelas merugikan. Ekspresi dalam bentuk pendapat, atau dalam bentuk lain-lain yang jelas-jelas merugikan. Dan ketika diminta pertanggungjawaban atas kerugiannya juga bukan di penjara. Bukan pidana, tapi perdata. Misalnya begini nih. Seorang Refli Harun memberikan pendapat, ya kan? Dengan cara demonstrasi menggunakan toa. Ya kan? Punyanya seseorang lah, taruhlah namanya Neno Warisman misalnya. Ngambil ke rumahnya Neno Warisman, ya kan? Tanpa kulonuwun, nginjak rumput, ya kan? Ngedobrak pintunya, ngambil baterai sekalian, dipakai dengan asumsi seorang Refli Harun bilang, gua kenal sama Neno, gitu, ya kan? Demo lah. Tiba-tiba seorang Neno Warisman tahu bahwa ini Refli Harun yang melakukan. Nah, jadi si Neno Warisman lapor ke polisi. Yang boleh dilakukan adalah meminta pertanggungjawaban soal mendobrak pintu, nginjak rumput, atau itu, ya kan? Bukan dengan cara kemudian polisi menganggap bahwa kebebasan berekspresi Anda itu ilegal. Nah, kita mesti nguji dalam sebuah penuduhan terhadap seseorang yang melakukan ekspresi atau pendapat, ketika dipersalahkan bagian mananya yang salah, diuji apanya yang merugikan orang, dan di saat seperti apa negara harus turut serta. Nah, di sini enggak. Dalam banyak kasus yang menggunakan pasal atau undang-undang ITE, pasalnya 2728 yang banyak dipakai itu, kita nggak ngelihat, ya kan, apa yang dampak kerusakannya. Yang penting perasaan saya tersinggung itu aja, atau perasaan saya terhina, atau perasaan saya terprovokasi. Perasaan masih itu. Ada lagi yang menganggap tidak pantas menghina seorang presiden. Ini kenapa presiden udah dijadiin kayak setengah dewa? Itu kan jabatan publik. Ada juga yang bilang tidak pantas menghina idola saya. Itu lebih gawat lagi tuh. Iya, itu udah, ya biarin lah, itu masalahnya dia sama temen SD-nya lah, ya kan?
Nah, jadi menurut saya kita nggak masuk kepada pembuktian-pembuktian itu yang tidak bisa muncul dan kita bisa lihat oh ini. Dan akhirnya kita sekarang nggak tahu pembelajaran dari soal pembatasan dari ekspresi tersebut. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah ini adalah instrumen untuk merepresi kelompok-kelompok yang tidak disuka. Dan represi itu represi kognitif, Bung. Tidak hanya soal ketakutan situasional, tapi sudah masuk di sini jadinya. Iya. Begitu kita ngomong kan yang kita pikirkan, wah ini kita bebas delik apa enggak? Selalu begitu. Betul. Kan? Makanya padahal no intention ya, tidak ada maksud untuk katakanlah ya kan artinya harus diuji juga apakah statement kita itu punya dampak yang dituduhkan apa enggak kan? Iya. Tapi karena delik formil ya ada 1 orang 2 orang tersinggung, kenal lah kita. Dibawa-bawa. Nah, itu situasinya hari ini. Jadi ini yang banyak terjadi. Jadi dia ITE itu sekarang jadi alat represi. Dia bukan alat untuk mengukur mana kebebasan berpendapat di dunia digital atau internet yang boleh dan yang tidak boleh. Padahal maksudnya adalah kan melindungi para pihak dari mereka yang mau nipu kan sebenarnya kan awalnya kan. Iya, itu kan untuk bisnis sebetulnya. Iya, awalnya. Kan biasa kan orang pakai online, nipu dan lain sebagainya, tapi dulu kan kita kenal cybercrime kan tidak ada undang-undangnya, lalu kejahatan cyber kemudian dibuatlah aturan yang begini kan. Tapi menjadi undang-undang untuk menghalangi atau menghadang kebebasan berpendapat jadinya. Karena begini, karena ternyata itu adalah ranah baru yang membesar, yang sebetulnya juga digedein juga oleh negara. Jokowi kan sibuk kan bikin ikut konferensi Gunting Pita, konferensi digital ini kan. Iya. Duit gede-gedean masuk di sana. Jadi mau nggak mau memang platform atau ranah digital ini membesar, dan itu memang membuka ruang orang masuk ke sana. Saya klarifikasi, Jokowi Gunting Pita, duit gede-gedean masuk di sana. Maksudnya di kegiatan di bisnis digital ini. Oke, itu biar clear. Iya, kan yang suka disebut unicorn. Iya. Bahkan Anda bisa juga atau para penonton juga bisa lihat di websitenya, nggak tahu masih ada apa enggak, tapi bisa cek di berita rencana aksi nasional pengembangan bisnis digital. Yang Jack Ma masuk sebagai penasehat. Penasehat. Itu artinya memang ini ada sesuatu yang besar. Dan itu juga yang kemudian membuat Jokowi, presiden kita, kepincut dengan anak-anak muda yang berhasil di bisnis digitalnya, kira-kira begitu kan? Dan diakomodir dalam pemerintahannya gitu. Iya. Karena itu memang punya nilai uang yang besar. Jadi di satu sisi pengen mendigitalkan, yang suka ngomong berapa kali revolusi 4.0, tetapi prakteknya 0,4 0.4 ya gitu. Kalau saya mau bela pemerintah, saya mau bilang begini lah, segala sesuatu harus dimulai dari nol kan. Oh gitu, luar biasa. Padahal dan kita tahu waktu kita kuliah kan nggak suka kita dengan nasakom kan. Nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Nah, jadi itu adalah digital itu ranah yang ingin dibesarkan. Tetapi ketika orang masuk ke sana dan ada porsi masuk di diskusi soal politik, masalah sosial, justru kita dijadikan korban perundungan. Nah, itu menurut saya itu hipokrisi. Perundungan itu nggak ada kaitannya dengan penurunan baliho ya, perundungan itu? Enggak. Oh, beda. Nah, jadi menurut saya itu double standard. Jadi kita ini boleh masuk ke dunia digital selama kita beli kopi, beli pita di toko-toko online. Jadi kita ditentukan, Anda boleh masuk ke sini, dunia tanpa batas. Hanya untuk e-commerce. Ya, tapi Anda dibatasi. Iya, Anda disuruh jadi consumer untuk bisnisnya mereka. Tapi ketika kita protes, kita nggak boleh. Dan itu kena Undang-Undang ITE. Kena Undang-Undang ITE. Ketika kita memberitakan atau menyuarakan ketidakpuasan sebagai konsumen, itu dianggap melakukan penghinaan, menyebarkan kebencian. Nah, padahal menurut saya sebetulnya begini, ini sebenarnya kabar baiknya ya, menurut saya. Kabar baiknya ini adalah bentuk sudah makin terpojoknya negara. Jadi kalau negara udah main kasar begini, ini udah makin terpojok. Saya mengimajinasi negara itu penguasa ya. Penguasa. Kita harus definisikan. Bukan dalam konsep yang ideal. Iya, negara itu penguasa ya. Jadi kira-kira kalau saya mau
mau lihat di sepak bola tuh kalau di kompetisi antara negara-negara Amerika Latin, ini kira-kira Brazil lawan apa ya, Venezuela lah. Oke. Venezuela udah nggak bisa jaga Brazil. Ya. Yang penting Main bola. tebas aja udah. Oke, bola boleh lewat, kaki nggak. Kaki nggak. Jadi Itu akhirnya tarkam itu, iya, antar kampung itu. main tebas aja. Oke. Karena mau ngimbangin indahnya Brazil main bola, nggak sanggup Venezuela. Gitu. Venezuela tuh yang indah penontonnya. Iya. Tapi bukan Venezuela, yang paling kasar tuh Uruguay. Ah, Uruguay. Tapi Uruguay belakangan oke lah mainnya. Oke lah ya. Uruguay juara dunia pertama Iya, tahun 30. Jadi menurut saya udah nggak bisa ngimbangin permainan, taktiknya udah nggak ada yang bisa dipakai, akhirnya main tebas saja. Nah itulah yang kejadian dengan Itu terjadi dengan rejim pemerintahan hari ini. Oke, seperti Maradona tahun 82 kan? Iya, setiap dia megang bola, Tiap main luar ada yang namanya back dari Italia, Claudio Gentile kan? Wah, pokoknya tiap Maradona lewat boleh dia main-main menari-nari tapi kaki harus jatuh gitu. kayak misalnya kalau di El Clasico tuh Messi ketemu siapa nih backnya Real Madrid nih? Gerard Piqué. Bukan, Siapa? si yang Madrid yang pakai ini terus nih. Oh, si Anu. Bukan Anu. Bukan Gerard Piqué, si Ramos. Ya. Kaptennya Ramos. Nah, itu kan pasti dihantam tuh Messi. Ya. Gerard Piqué satu grup. Nah, jadi saya melihat bahwa rejim hari ini dalam penggunaan ITE itu udah seperti itu. Oke. Nah, pesan saya sebenarnya gini, belum habis ya, tapi nggak apa-apa pesan kan? Jangan dulu pesan. Ya nggak apa-apa, silakan pesan. Tapi pesan saya begini. Karena saya akan bergeser ke represi dari kelompok civil society kepada kelompok civil society lainnya. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwa negara instrumennya seperti itu, ya. Jadi gini, yang datang ke saya banyak tuh yang datang ke saya, yang wah dari mana-mana. Ya, Anda terlalu sibuk. Tolong, Pak. Anda terlalu sibuk sih. Ketika saya datang juga untuk konsultasi, kan saya udah hanya dikasih waktu 5 menit aja. Tapi udah beres kan? Udah beres. Pesan saya begini, pesan saya, Anda jangan takut sama mainan itu. Iya. Karena tinggal itulah senjatanya. Gitu. Jadi senjatanya ya dengan mempidanakan. Jadi kita jangan takut kalau dipidanakan. Iya. Kalau saya selalu menggunakan istilahnya, nanti kita bakal reuni rame-rame di penjara. Gitu. Tapi kalau belajar dari peristiwa 98, bahwa semua musuhnya Orde Baru ketika ganti rejim, ya dibebasin. Gitu. Ya, tapi apa ya, dulu pernah ada yang menulis, perubahan itu seperti gelombang ya, yang awalnya menjanjikan harapan, tapi lama-lama dia menggulung. Berada pada titik semula. Iya. Udah, ternyata no change, tidak ada perubahan. Ya, itu Indonesia begitu ya. Nah, makanya. Jadi kadang-kadang kita sedih juga, Bung ya. 98 berdarah-darah, tapi hanya menghasilkan rezim yang juga anti perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya 98 juga ada berkahnya. Ada banyak produk kalau kita lihat di kurun waktu tertentu, banyak peraturan perundang-undangan yang menurut saya cukup ya. Dalam konsep rule of law, dalam konsep hak asasi, demokrasi bagus. Kita punya undang-undang serikat pekerja, undang-undang kesehatan juga bagus. Ya. Itu kan semua sisa-sisa yang ada hari ini ya dari produk di pasca reformasi itu. Nah kemudian memang ya hukum kan Om Refli juga tahu kan, nggak cuma soal teksnya. Tapi kembali lagi lagi ya. Ya kita harus variasi dong. Ya kan? Nah jadi masalah orangnya itu. Nah, sebelum saya bergerak ke bagaimana kekerasan kelompok sipil kepada kelompok sipil lainnya, ya, apa rekomendasi Anda kepada negara, Bung, agar demokrasi ini, terutama kebebasan berpendapat, ini tidak tergerus terus-menerus? Mengingat begini, Freedom House sudah mencatat bahwa negara kita adalah negara separuh bebas, partly free kan? Sejak 2016, artinya sejak zaman pemerintahan Presiden Jokowi, yang setelah dia kekuasaannya consolidated. Nah, apa yang harus dilakukan negara ya? Katakanlah kita berharap bahwa negara mau melakukan apa yang Anda rekomendasikan. Pemerintah ya maksudnya ya? Ya, pemerintah, penguasa ya. Kalau kita bicara penguasa rezim itu sih bahasanya netral aja sebenarnya ya kan? Gitu. Sebenarnya sih saya udah gak punya harapan ya sama rejim ini gitu. Kalau ngomongin soal
demokrasi. Saya ini bukan tertawa senang, tapi ya tertawa Basa-basi nggak prihatin. enak. Tertawa prihatin, tertawa prihatin. Kalau menurut saya soal HAM, HAM itu bukan hanya hak politik ya, tapi juga membumikan konsep HAM itu, saya udah nyaris nggak punya harapan sama rezim ini. Oke. Jadi yang tersisa yang bisa dilakukan adalah sekarang bagaimana jika ada situasi-situasi yang urgent disampaikan ke negara. Jadi memang situasinya ya kayak orang pasang kancing atau copot kancing satu persatu aja. Oke. Jadi secara konseptual bajunya saya nggak tahu. walaupun nanti compang-camping ya, apa boleh buat ya? Karena begini. Kayaknya panasianya per kasus saja. Pak, iya betul. Obatnya hanya per kasus aja. Itu pun kalau kita orang kayak Om Refli, ada orang datang minta tolong, temannya masih banyak di pemerintahan. Tapi sekarang bayangkan misalnya, saya sering ketemu orang di daerah yang punya masalah yang pelik dan dia nggak tahu harus ngapa-ngapain. Biasanya teman di pemerintahan itu berteman kalau kita tidak mengkritik, Bung. Tapi kalau kita sudah mulai mengkritik, menjauh lah. Ya, ditolong juga, tapi diledekin. Wah, lagi begini aja lo, ya kan, gitu. Nah, jadi itu. Jadi sistem kancing aja, satu persatu. Nah, kalau bagaimana rezim ini, bagaimana orang dikepung oleh oligarki yang memang menggadang-gadang undang-undang cipta kerja yang versinya berubah tiap minggu, misalnya. Iya, iya. Jadi tafsirnya juga berubah juga. Ya? Tafsirnya berubah, ukuran kertasnya juga berubah. Ya. Apalagi ada yang pejabat yang mengatakan sebelum ngomong baca dulu dong. Padahal saya yakin dia juga nggak baca. Dia baca judulnya aja. Bagaimana dia baca? Orang versi resminya belum ada pada waktu itu. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya prinsip hak asasi, kesadaran soal hukum, bagaimana berdemokrasi itu sebenarnya justru dipraktekkan oleh orang-orang di luar pagar penguasa. Oke. Jadi masyarakat, saya appreciate banget sama anak-anak muda ya, mahasiswa. Oke. Meskipun mereka kadang-kadang nggak punya pemahaman sejarah yang cukup, tapi oke lah, mereka mau bicara, mau mereka bekerja, mereka mau berkomun, berkumpul untuk merespon sesuatu, bikin karya. Jadi menurut saya demokrasi itu hidup di jalanan hari ini. Oke. Jadi hak asasi itu kesadarannya. Demokrasi hidup di jalanan dan di luar sistem pemerintahan, di luar sistem ketatanegaraan. Jadi gini, saya nggak tahu tafsirnya. Ya betul, di luar ketatanegaraan. Oke. Jadi justru ya kalau kita bicara demokrasi yang formal kan, ini ada presiden, betul, MPR, DPR, betul, DPD betul. Gitu. Jadi mereka justru melihat ada banyak produk yang kalau pakai bahasa ininya basi lah di dalam istana itu. Oke. Yang nggak bisa ketika dibawa keluar dia nggak menjawab appetizer keadilan. Walaupun di istana banyak juga teman-teman kita yang banyak, juga campaigner human rights ya. Ya ada demokrasi, banyak gitu. Yang dulu di rezim yang periode yang lalu juga ada terus nggak dipakai lagi itu juga ada. Menurut saya sih begitu. Oke. Iya, artinya memang ini kerja keras bagi pemerintahan Jokowi ya untuk apa? Bukan reinventing ya, to invent mungkin, jangan-jangan menemukan ya bagaimana desain untuk memelihara atau melindungi kebebasan berpendapat ini ya. Yeah. Oke, itu satu bagian yang kita mau lewatkan. Nah, tapi ini ada kerisauan lain, Bung Haris ya. Kerisauan itu adalah represi mengenai penggunaan undang-undang ITE ini tidak hanya dilakukan oleh the state, penguasa, pemerintah, tapi juga bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat lainnya, bahkan individu masyarakat lainnya, yang dengan mudah mungkin punya link kepada penegak hukum, kepada negara, untuk bisa memenjarakan pihak lain, orang lain. Mungkin karena kepentingan bisnisnya, persaingan politika atau apa. Atau untuk mempromosikan diri. Atau untuk mempromosikan diri. Atau untuk berdekat-dekatan dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Apa catatan Anda melihat fenomena sebetulnya ini? Yang kayak begitu. Correct me kalau saya salah ya. Gitu. Justru benar. Benar ya. Bahkan sebelum rezim Jokowi, di masa-masanya SBY, undang-undang ITE itu banyak di-exercise atau digunakan oleh kelompok masyarakat lain. Untuk merepresi kelompok masyarakat yang lain lagi. Gitu. Kelompok bisnis. Ada sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang produknya dari mana-mana.
itu cara merepresi orang-orang yang suka protes ke perusahaan tersebut itu dengan menggunakan undang-undang ITE. Dulu yang paling spektakuler adalah Koin ya, seorang ibu-ibu yang mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit. Ada lagi Kosengseng, pernah dengar nggak? Pernah inget nggak? Kosengseng. Sengseng namanya. Dan saya kagum banget sama orang ini. Kenapa? Dia keturunan Tionghoa, orangnya kecil. Kalau di browsing pasti ada. Dan menurut dia, saya mau bilang bahwa ini orang militan soal keadilan, soal hukum. Jadi mungkin karena dia minoritas ya. Jadi dia merasa bahwa dia bertanggung jawab sama dirinya. Nothing tulus akhirnya kan. Nothing tulus. Dan ketika dia protes tentang pelayanan si developer terhadap aset yang dia beli, karena harus bayar listrik tambahan, airnya tambahan, parkir tambahan, segala macam, dia protes, akhirnya dia dipidana. Sampai ada putusan Mahkamah Agung yang bilang dia harus bayar 1 M. Gitu. Bayangkan coba. Perusahaan segitu kayaknya dapat putusan menang lawan orang customernya. Nah ini contoh aja sih ya, bagaimana misalnya kelompok-kelompok yang di luar negara, perusahaan atau corporate atau juga ormas yang dekat dengan penguasa biasanya. Dekat dengan penguasa atau bukan ormas tapi figur dan ini apa namanya kelompok-kelompok organisasi yang sebenarnya namanya nggak resmi gitu, membuat satu identitas sendiri, tapi begitu daftar sih orang-orangnya aja personal. Nah itu memang gencar atau kerap menggunakan undang-undang ITE untuk melaporkan si A, si B, si C. Gitu. Dan kalau dicek sebetulnya selain kepentingan bisnis itu juga ada motif soal bagaimana dia untuk mempromosikan diri. Mempromosikan diri. Jadi kalau kepentingan bisnis, promosi ya kan? Iya, mempromosi. Termasuk ada juga lawyer-lawyer. Termasuk advokat-advokat yang ya. Yang mungkin nanganin kasus nggak budi di media, ini kesempatan mereka muncul. Karena lawyer itu kan nggak boleh beriklan. Cara ngiklannya begitu. Cara ngiklannya case building, jadi bangun kasus kayak begitu. Ada lagi untuk kepentingan pilkada. Untuk menunjukkan permusuhan, supaya kelihatan nanti siapa yang pada dukung saat dia. Video ini di take gitu, ada calon wali kota di Indonesia Timur sana yang rekamannya bocor, bukan rekaman sih sebenarnya. Dani Komanto. Terus nyalahin JK. Tapi itu sebenarnya untuk kalau bacaan saya, karena dia punya permusuhan, karena saya suka komunikasi sama dia. Tapi menurut saya ini dalam kasus OTT nggak sih tuh KKP ini kemarin. Anyway, dalam konteks itu dia menempatkan. Anggap aja OTT karena definisi OTT KPK itu luas banget. Nah tapi ketika dia pokoknya penangkapan lah pokoknya. Terus dia beredar rekaman yang bilang bahwa kalau yang nangkep novel pasti Anies Baswedan. Ya sudah, frankly speaking, semua orang tahu kan itu kan. Kalau Anies Baswedan berarti JK. Nah terus dia lagi musuhan sama JK di konteks politik lokalnya. Bukan dengan JK tapi klan JK lah. Klan JK. Terus dia mau bangun itu, menurut saya ntar dulu nih kayaknya kejauhan. Tetapi konteks ITE-nya kan pertama dia kan berpendapat. Kalau pendapatnya sih oke. Tapi saya bukan mau bilang bahwa itu pidana ya. Tapi saya mau bilang analisanya. Itu soal analisa soal lain Itu tapi ibarat kata mau lihat bintang di siang hari. Itu analisa lah. Itu mungkin nggak nyambung Jack ya, Jaka Sembung Jack ya kan. Tapi ketika kemudian ada kelompok masyarakat yang menginginkan dia dipidanakan misalnya, itu kan saya juga nggak setuju. Karena dia ngomong itu kan, walaupun dia ngomong itu direkam, itu kan bagian dari kebebasan. Kalau menurut saya begini, penghukumannya begini. Statement dia seperti itu diketahui publik itu hanya akan melahirkan penilaian kita atau kita akan memberikan nilai kualitas statementnya kualitas manusia seperti apa. Dan itu menurut saya sudah cukup. Itulah penghukumannya. Jadi besok-besok kita nggak usah dengerin Dani Komanto lagi lah. Gitu. Dia kalau mau jadi wali kota maju aja, tapi jangan bikin analisa. Sebenarnya ada juga. Saya juga heran. Dulu ada aktivis, kita nggak perlu nyebut namanya. Dia dianggap melakukan kebohongan, dia ngaku digebukin.
tapi faktanya enggak, ya Pak? Faktanya kan iya. operasi muka kan kira-kira Iya. begitu. Ya, Kalau menurut selain- saya kenapa lagi dia kena undang-undang ITE? Iya. Dengan diketahui bahwa dia berbohong seperti itu kan kredibilitasnya jatuh langsung. Iya. Habis itu udah nggak laku lagi. Iya. Ya udah begitulah penghukumannya. Jadi social punishment itu jauh lebih kejam dibandingkan kriminal kan? Betul. Gitu. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat yang tidak otentik, dia akan kehilangan marketnya di masyarakat. Oke, ya, Bung. Yang jadi masalah adalah ketika Neno Warisman menginterupsi saya bingung. Ada lagi kasus Oh, misalnya. ntar dulu dong, ini Oh, iya. harus di-cut dulu ini. Oke, silakan Bung. Apa lagi? Nggak tahu katanya apa lagi. Apa lagi? Nanti yang motongnya bingung dia. Saya sebenarnya begini. Oke, ada tadi motifnya bisnis ya kan, motifnya mau ngetop ya kan, promosi, apalagi orang-orang seperti kita ya, yang menjalani profesi lawyer ini banyak yang begitu kan. Nah ya refleksi nggak apa-apa juga. Tapi kan sebenarnya kalau penegak hukumnya itu tidak mengentertain mereka, kan nggak jalan itu barang. Begini, Artinya kan kuncinya tetap di penegak hukumnya. saya ada catatan sedikit soal Iya. penegak hukum, Iya. sama polisi. Oh, kita mau bicara itu. Oh ya, nggak boleh ya, dan Iya. aja. Kita nanti pada bagian itu kita akan bicara ini. Oke. Iya. Jadi apa sekarang kita bicara? Iya, jawab aja. Kan kuncinya ada Untuk di penegak hukum. mengentertain tadi itu ya. Iya, artinya begini. Oke, Anda boleh ngadu sama saya. Toh terserah saya. Nanti saya akan lihat cuma kasus begini aja kok saya harus mau menyerahkan jadi orang. ukurannya- Tinggal panggil aja kan dua belah pihak, didamaikan. Kalau nggak damai, silakan gugat perdata. Kalau nggak mau ya baru pidana the last resort aja. Karena Gitu. tapi juga begini, dalam ya sebenarnya bukan dalam 1-2 kasus, emang sangat kelihatan bahwa misalnya polisi ya. Iya. Polisi itu memang sangat membela rejim. Dia Oke. nggak muncul dalam ukuran-ukuran penegakan hukum. Iya. Gitu. Nah, nanti saya ingin tanya nih konsep tata negaranya lumayan tuh. Oke, silakan. Oke. Nah, itu ke sana. Tapi memang kalau dilihat dalam sejarahnya, di zamannya Megawati memang polisi itu banyak diakomodir. Oke. Di zaman SBY, tentara yang banyak diakomodir. Oke. Nah, sekarang balik ke oposisinya SBY, PDIP, Banyak mengakomodir banyak mengakomodir polisi lagi. Oke. Nah, jadi memang ada mutual interest, saling menjaga, Oke. saling menguntungkan. Nah, itulah yang kejadian hari ini. Jadi kalau memang ada laporan-laporan yang dialamatkan kepada orangnya istana, misalnya laporannya orang terhadap Ulin Yusron, Iya. nggak ada diproses kan? Gitu. Tapi kalau laporannya Friends of Regime, cepat diprosesnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian bisa di-counternya jika memang ya orang kayak seperti Refli Harun, Rocky Gerung yang banyak dikenal orang, ya banyak pertimbangan dari negara. Haris Azhar. Ya saya mah apalah, ya kan. Tapi banyak diperhatikan sama negara. Tapi kalau misalnya Kayak ada lagu temen- anu ya, aku mah apa gitu. Iya. Kalau teman dari Medan yang tiba-tiba bikin statement, atau Jumhur Oke. bikin statement satu kayak begitu langsung dipidana gitu. Nah, yang menarik ada kasus Ahok. Iya. Ahok banyak dari istana bilang, buktinya kami juga dihukum misalnya kayak gitu. Iya. Ahok. Ya tapi dengan mobilisasi yang luar biasa gitu. Saya nggak mau bilang bahwa kasusnya Ahok benar atau enggak. Ya, itu kita di luar Udah itu. banyak yang bahas. Artinya bahwa yang the part of the state ya kalau mau diproses ya butuh mobilisasi. Butuh mobilisasi. Iya. Dan itu akhirnya makin membuat jarak yang cukup serius dalam konteks bangsa kita. Iya. Nah, itulah atau dalam konteks Papua Iya. yang teriakin monyet, kita nggak tahu hukumannya seperti apa. Siapa yang nyuruh nggak kebongkar. Iya. Tapi ketika orang Papua marah, diringkus mereka semua sampai diadilinnya di Balikpapan. Sebegitu negara memobilisasi energinya
untuk merepresi kelompok atau orang yang bukan bagian dari mereka. Ya sekarang mungkin ya kalau hari-hari ini katakanlah Habib Rizik ya, terlepas kita suka atau tidak atau dengan tokoh ini, ya sepertinya dipermasalahkan betul ya Pak soal. Dicari. Iya. Bahkan saya dengar kayak ada semacam siapa yang bisa menangani atau menanggulangi, dia bakal dapat kredit besar. Akan dapat reward ya. Reward dari negara, misalnya gitu. Itu. Nah, menurut saya itu juga berlebihan dan justru malah membesar-besarkan atau malah kayak ngebesarin nama si Habib HRS Rizik. ini. Iya, iya. Padahal sebetulnya soal dia ngomongnya gimana, gerakannya gimana, ya biarin aja. Kalau orang berkerumun, tanganin aja. Jadi menangani kerumunannya dengan pendekatan kesehatan, pendekatan lalu lintas, itu Jauh lebih sehat. itu jauh lebih baik Ya. dibandingkan langsung kayak ini kayak mau cabut kabel listriknya. Artinya seperti di trapping gitu. Saya juga punya banyak keberatan sama seorang Rizik Syihab, ada Iya, yang nggak saya apa-apa, nggak nggak cocok. apa-apa. Iya. Tapi menurut saya dengan treatment yang berlebihan juga menurut saya Kok aneh gitu ya? aneh. Oke. Iya, lalu apa rekomendasi Anda, Bung? Kalau tadi kan rekomendasi untuk negara ya, rekomendasi untuk civil society agar begini, sebenarnya ada dua jenis ya civil society-nya. Civil society yang memang digunakan oleh negara, Itu bukan civil society. Saya apa namanya? Itu gonggos, government NGOs. Oh, Gonggos ya. Itu LS apa? Jadi saya baru dengar itu long time ago ya. Saya rasanya mendengar ini terakhir kali tahun 2006 Gonggos. Oke. Saya punya teman di orang Korea. Dia ngajar di jurusan S2 soal masyarakat sipil. Oke, ya, Jadi dia punya istilah-istilah, ada lagi Manggos apa Mango? my own NGOs. Oh. Jadi dari pertama didiriin sampai terakhir direkturnya dia terus. Iya, Nah, itu ada teman kita yang begitu kan? Ada tuh. Pokoknya dia direktur eksekutif terus. Ya, Habis itu bubar. ketuanya dia belum bubar, anggotanya dia, bendaranya dia. Nah, itu Manggos, my own NGOs. Ada teman saya dari Pakistan yang dibilang begini, katanya di Pakistan itu setiap orang itu punya NGO, punya LSM, punya NGO. Saya langsung bercanda sama dia, saya tahu nih jumlah penduduk negara Anda. Gimana tahu caranya? Boleh tahu nggak berapa jumlah NGO? Iya benar. Di situ dikaliin berapa nanti. Nah jadi apa namanya tadi tuh soal civil society. Iya, iya. Kalau dia melekat pada negara, dia bukan civil society. Oke, dia justru kita harus masukkan keranjangkan dia bagian state interest ya. Iya. Jadi dia bagian dari ini juga nih jasanya salah satunya almarhum Nurholis Majid. Waktu kita 98, ya. Kan ada diskusi soal civil society. Lalu Cak Nur waktu itu banyak bikin paper mendidik kita waktu itu dengan istilah masyarakat madani. Iya. Dia kan ahli sejarah Islam, jadi dia bongkar itu dari soal bagaimana sejarah masyarakat di Yazrib, di Madinah. Yatsrib, ya, Madinah. Bagaimana madani itu Saya artinya agak terharu nih seorang Haris Azhar gitu bicara Yatsrib, Madinah. Saya dulu walaupun mengutip S4-nya di sono. S4. Walaupun mengutip Nurholis. Jadi dia pakai konsep bagaimana misalnya dulu Muhammad waktu Rasulullah di Yazrib, Muhammad, Nabi Muhammad ya. Ini kan yang nonton kan bukan orang Islam aja. Iya kan tetap Nabi dia. Iya. Nah, jadi bagaimana Muhammad ketika dia masuk itu di Yazrib itu masyarakatnya welcome. Iya. Masyarakatnya protektif. Iya. Yang ada di balik pintu itu urusan saya. Meskipun itu musuh kamu. Ya kan. Nah, dari sejarah-sejarah itu terus ketika misalnya Nabi sudah mulai berkuasa, ya, lalu dia maafkan itu banyak musuh-musuhnya, itu punya prinsip semua. Nah, itu semua yang dijelaskan ketika mengkonstruksikan civil society oleh Cak Nur, pakai pendekatan masyarakat madani. Nah, jadi ada fungsi. Jadi civil society itu, masyarakat madani itu atau civil society, dia punya fungsi. Kalau dia fungsinya ngejilat istana, bukan masyarakat madani. Itu bukan madani. Tapi medeni. Itu masyarakat jual medeni, karpet permadani. Jadi lagi dagang dia lagi dagang aja. Dia bukan merepresentasikan soal prinsip-prinsip masyarakat. Dagang kuda ya, horse trading. Ya, enggak lah. Hewan yang lain lah. Hewan yang lain. Loncat-loncat barangkali. Loncat-loncat. Kayak gitu. Ya, jadi kalau begitu clear, Bung ya. Jadi kalau mereka
berkolaborasi dengan negara untuk menghantam kelompok sipil lainnya, kelompok sipil ya, masyarakat civil society, ya berarti dia memang mewakili kepentingan negara, sekaligus kepentingan dirinya ya. Dari kita tapi juga di luar dari istana atau di luar dari rejim, ya. nggak berarti semuanya merepresentasikan civil society. Ya. Karena civil society juga punya standar. Oke. Dia harus cara dan konten yang dicoba bridging out, yang coba disuarakan, disampaikan, itu juga harus punya standar yang baik. Tapi kan katanya 3 kalau mau menghitungnya. 1 government kan, 2 market dan civil society. Jadi market itu juga harus dibedakan, pengusaha atau apa gitu. Kan belum tentu kepentingannya. Bukan. Kepentingan kita. Kalau kelompok bisnis atau market, dia memang punya logik sendiri. Punya logika sendiri ya, di mana air mengalir kira-kira begitu ya. Iya, kayak ikan pipa ya. Oke, Bung, menarik perbincangan kita ya. Luar biasa benar Haris Azhar ya. Tapi saya lupa kalau Azhar itu sendiri rupanya Azhar. Azhar itu artinya bunga. Oh, Azhar itu bukan? Haris itu penjaga. Jadi saya ini penjaga bunga. Oke, berarti toko bunga. Saya kerja di toko bunga. Toko bunga, toko kembang ya.